harusnya gitunya dengan komposisi pemain juga gitu Persib bisa main lebih menyerang daripada musim lalu gitu. Percuma misalkan main di Liga Inggris misalkannya tapi cadangan justru saya berharap tuh justru Perlata tidak tangkap Persib malah Jadi, gitu. Pak, iya Persib tos aya amunisi anyar ya Pak. Kumaha ya Pak? Wah, menurut saya dengan komposisi pemain Aya Nunu Anyar menarik sih sebetulnya karena mun dilihat dari komposisi tahun lalunya si pemain Persib itu memang lebih cenderung di tengah ke belakang. Makanya kan dari sisi pertahanan Persib cukup menjadi yang terbaik lah gitu dari musim lalu. Nah, untuk ayeuna teh yang saya lihat itunya Persib lebih condong tengah ke depan. Apakah Persib akan kembali ke musim sebelumnya gitunya yang juara pertama kali mengandalkan counter attack zaman Ciro DDS gitu, ataukah akan seperti yang kemarin gitu ya. Dari harapan saya nya Persib bisa memainkan permainan atraktif menyerang gitu dengan komposisi pemain ayeuna gitu nya di depan aya Basla gitu nya terus Luka Menalo, tengahna aya pemain di Jepang eta Matsuda terus aya pemain diaspora gitu ya Ragnar. Eta kan dari sisi penyerangan bagus semua lah gitu. Mudah-mudahan ya harusnya gitunya dengan komposisi pemain juga gitu Persib bisa main lebih menyerang daripada musim lalu gitu. Kan musim lalu mah defense pisan gitu. Tapi ya Pak, kan apal gitunya kamari teh bobotoh teh tos ditinggal ku Barba gitunya. Kesayangan bobotoh lah, emak-emak lah, pedah kasep gitu. Tapi tos aya penggantina ya Pak. Gabriel Mutombo, pemain Ratchaburi-nya Pak. Tah, apakah Gabriel Mutombo bisa menyaingi atau bisa mengimbangi gitu Barba di Persib gitu? Kumaha Pak? Namun dari statistiknya mau saya lihat ini dari sisi permainan gitunya cuplikan-cuplikan yang bisa dilihat ini dari sisi karakter memang Mutombo jeung Barba tuh sedikit berbeda gitunya. Barba kan lebih ke bisa kontrol area belakang gitunya. Namun si Mutombo ya mah yang saya lihat karakternya teh lebih kuat gitu lebih agresif main to man lebih bagus gitu ya mungkin akan berbagi tugasnya dulu kan si Barba teh jadi leader gitu di belakang mungkin nanti mah yang akan jadi leader teh bisa jadi Matrikardi si Mutombo jadi tukang seruduk lah gitu. Bisa jadi gitu. Berarti duet Mutombo sama Matrikardi bakal aman menurutnya Pak? Ya harusnya ya gitu. Harusnya. Gitu. Karena dari sisi statistiknya Mutombo cukup bagus gitu ya. Cuman yang jadi masalah teh kan Barba mah bisa ngasih umpan di belakang ke depannya, namun si Mutombo ya mah menjadi salah satu kekurangannya memang eta gitu. Berarti Pak Adit berhasil menurutnya merekrut back belakang pengganti Barba cukup menarik sih gitu. Kan Mutombo ge pernah membobol ya Pak gawang Persib waktu ACL 2 kan di Bandung. Maju ke depan gitunya Pak Persib oge ngarekrut Luka Menalo ya Pak. Tah Luka Menalo oge rada viral gitu di TikTok gitu ya. Bobotoh juga merumorkan Luka Menalo akan datang gitu ke Persib, ternyata benar gitu ya datang ke Persib. Tah bagaimana Pak untuk sektor sayap-sayapan Persib sama Luka Menalo ini? Itu menariknya. Makanya nyamun cek bobotoh baheula mah gitunya pas zaman Janur gitu. Persib teh karena terlalu banyak pemain sayap gitu jadi Persib teh mainnya teh loba mipir gawir gitunya. Dan ayeuna teh komposisinya teh mirip-mirip. Banyak pemain-pemain sayap anu cepat, lincah gitunya. Yang mudah-mudahan bisa diimbangi dengan lini tengah anu memang secara karakter gitunya mun saya lihat ayeuna lebih beragam gitu. Jadi mudah-mudahan Persib yang cuma pai gawir teuing gitu. Tapi Pak pemain sayap Persib gitu nya sekarang teh ada banyak gitu ya Pak. Ada Beckham, ada Sadil tah. Itu kumaha Pak? Apakah persaingan lokal bisa menyaingi gitu pemain asing gitu? Ya menurut saya sebetulnya bagusnya sih ia menjadi di satu sisi bisa menjadi hal yang positif bagi pemain-pemain lokal gitu untuk lebih bekerja keras gitu sebagai profesional atlet gitu karena yang saya lihat itu kenapa banyak pemain-pemain lokal Indonesia gitu
di masa-masa prime nanti hilang karena mereka tuh Hmm. sudah terlalu nyaman dengan dikasih menit bermain tapi tidak terlalu kerja keras gitu. Nah, Benar, Pak. dengan banyaknya pemain asing gitunya di Liga anu ayeuna 11 pemain kan lumayan dah. 11 pemain tuh Ya pokoknya. walaupun anu boleh main mah cuma 9 kan Hmm. di DSP mah. Tapi kan ini bisa jadi persaingan yang bagus sih seharusnya gitunya. Pemain-pemain lokal ini juga Beckham punya potensi, Sadil punya potensi, bisa lebih bekerja keras lagi untuk memastikan punya posisi di Persib gitu. Berarti pemain lokal kemarinnya kudu ya Pak. Lebih kerja keras lagi. Sama ini Pak, kemarin kan masuk lagi nih ya Rumornya rumor Peralta ya Pak, kumaha Peralta. Aduh. Bobotoh teh hayangna Peralta gini kan. Welcome na kadon Balsa Sekulic. Tah kumaha Pak Peralta? Ya itu memang amun di bursa transfer menjadi sangat seksinya Peralta karena kan sempat dirumorkan gus bergabung di Persija ku JJ kan jadi sepil ku JJ kan Spill, gitu. Tapi kan akhirnya belum terbukti di perkenalkan ke Persija. Benar. Dirumorkan ke Persib tapi kan belum dikenalkan oke ke Persib gitu ya. Sangat menarik sih mau datang Peralta. Nah yang jadi korban nanti siapa sebetulnya di Persibnya. Benar. Karena meninggali posisi Peralta kan bisa di nomor 11 dan di nomor 7 gitu ya. Mun asingnya berarti kan bisa Berginho bisa jadi korban. Terus William Barros bisa jadi korban. Termasuk pemain baru kan juga Skuli kan posisinya di dinya. Saya bisa jadi korban. Pemain lokal kan banyak juga bisa jadi korban kan. Iya, pemain lokal. Karena kan secara head to head kemampuan gitunya kan pemain anu baru kita nggak pernah tahu gitunya kumaha gitu. Yang kita lihat kan hanya cuplikan-cuplikan unggul gitu. Namun Peralta kan sepanjang musim kemarin terbukti gitu ya, terbukti lah pemain terbaik Super League gitu. Tapi memang bisa menjadi seksinya, mudah-mudahan sih bisa datang gitunya ke Persib. Tapi justru saya berharap tuh justru Peralta terdatang ke Persib malah karena di sektor sayap gitunya sudah terlalu banyak pemain bagus gitu. Jadi sangat dikorbankan. Justru saya berharap Persib bisa mendatangkan pemain tengah nomor berkualitas gitu, nomor 10 gitu. Ya Mesidoro misalkan. Minimal lah karena kan serba Argentina. Oke, kemarin kan spill Argentina. Argentina ya. Bobotoh hayangna Peralta gitu. Eno datang ke masih ada rumor berarti ya Persib, masih ada welcome-an. Ya kita tunggu kan itu janji di manajemen kan. Pak Haji Umu kan beberapa kali bilang setelah tanggal 10 akan diberikan kejutan gitu ya. Ya mudah-mudahan itu nyata Peralta ya kan pertama kan Persib main di 4 kompetisi maksudnya ya 4 kompetisi. Tah Peralta teh nya viral pisan Pak di TikTok tanggal 10 ya bobotoh nungguin Peralta mana nih manajemen Peralta mana nih manajemen. Nah aduh itu benar-benar Peralta direbutkan oleh semua klub-klub gitu ya yang ada di Super League. Tah hot news Persib itu bukan Peralta doang nih Pak. Ada pemain diaspora juga nih. Yang sempat kemarin rame gitu ya. Penurunan karir gitu Pak. Ya. Kumaha nih Pak penurunan karir teh tanggapannya? Tapi kan sebenarnya udah banyak dijelasin ku panit-panit baru sudah melanglang buana lagi di nasional gitu. Penurunan karir. Beginner dan lain-lain kan pernah ngomong bahkan seorang profesional atlet itu bukan dilihat dari di mana dia berkarir tapi seberapa banyak dia bisa mengeksplor dirinya sendiri gitunya. Akhirnya percuma misalkan main di Liga Inggris misalkannya tapi cadangan ya kan dia tidak akan mendapatkan experience dia sebagai seorang pemain gitu. Hanya yang latihan hukum yang di SSB gitunya. Di Sidolik dan cara latihan gitunya. Tapi kan yang diperlukannya adalah kepercayaan diri gitu menit bermain karena kan latihan aja yang bermain kan sisi emosionalnya kan berbeda gitu kan. Terus sisi adrenalin lagi kan berbeda gitu. Jadi menurut saya sih diaspora main ke Liga Indonesia nyalain penurunan karir sih, tapi lebih memastikan justru karir dia akan lebih panjang gitu. Terus saya pembuktian gitu kan dari Tom Hay, Eliano gitu ya kecuali Sepati nama kan itu mah beda cerita lah gitu. Nah gitu ayo Pak kan pemain ya
Boleh lah. Kan Ali juga Rafael Struijk kan walaupun tidak membuat Dewa United juara gitu ya, tapi kan dia bermain cukup reguler gitu. Jadi andalan gitu ya. Ivar Jenner gitu ya. Tom Hay aja kan bisa bermain 90 menit gitu Pak kan, di Persib. Jadi menjadi salah satu bukti bahwa timnas Indonesia tidak hanya membutuhkan nama besar gitu, tapi dampak dan impact yang besar di lapangan gitu. Akhirnya JIJ misalkannya udah jelas kan dia main reguler di Liga Italia gitunya, otomatis kan secara experience dia udah sangat expert gitu. Namun contohnya banyak pemain-pemain diaspora gitu kan main di luar tapi hanya sebagai cadangan lah gitunya. Marcelino Ferdinand misalkan contohnya kan sebelum main di luar gitunya dia cukup memberikan dampak yang positif gitunya di timnas ya. Tapi setelah tidak banyak bermainnya kan kageser oge jadi benar. Saya sih ninggalinannya justru lain bagus oge sih. Bagus untuk timnas Indonesia dan bagus juga untuk si pemainnya gitu. Jadi dia punya menit bermainnya cukup gitunya, timnas dia pasti jadi lebih bagus dan tiap hari main gitunya. Itu sih menurut kalian. Jadi gitu guys. Lain penurunan karirnya terbukti Tom Hay juara gitu ya Pak. Poin-poin aja Jong-Jon gitu. Oke nih Pak. Kan kita tahu gitu ya, Ragnar sama Sandy Walsh sudah bergabung ke Persib Bandung gitu ya. Bagaimana nih Pak pendapat Bapak gitu? Apakah kedua diaspora ini bisa memperkuat skuad Maung Bandung gitu? Ya menurut saya terkhusus untuk Sandy Walsh ya. Sandy Walsh kan pernah bermain di Liga Thailand gitu ya. Secara kultur mungkin kurang lebih sama. Terus di Buriram kan Sandy Walsh cukup bermain banyak gitu ya, secara jam bermain. Kemungkinan sih bisa bersaing gitu ya dengan pemain-pemain yang ada di Persib saat ini gitu ya. Apalagi dengan posisi Sandy Walsh di posisi biasanya di bek kanan kan. Iya di bek kanan Pak. Saingannya kan Kakang Rudianto. Iya Kakang. Ditambah kan Pan Putros bisa didinya sih, tapi sampai saat ini kan belum jelas oke statusnya. Iya, Putros belum jelas. Nyamun saingan jeung Kakang masih sebetulnya bukan berarti meremehkan Kakang gitu ya, tapi secara head to head gitu ya, secara kemampuan ya pasti Sandy Walsh benar. Apalagi dengan tidak adanya peraturan U23 gitu ya. Tidak ada Persib tidak punya kewajiban untuk memainkan Kakang Rudianto di situ gitu ya. Yang menurut saya sih Sandy Walsh bisa jadi salah satu pilar utama di lini belakang gitu ya. Bisa Sandy Walsh terus di Thailand teh Mutombo Matrikardi. Nah tinggal nyari kirina bisa Eliano. Kan, bisa Putros kayak bener bisa. Putros bisa kiri kanan gitu. Jadi sepertinya akan lebih menarik gitunya. Iya. Nah Ragnar dia bisa jadi harus membuktikan diri dulu gitunya di latihan karena terakhir pas di DNSG kan baru selesai cedera gitunya. Jadi apalagi di posisi depan gitu Persib akhirnya kan loba pisan. Benar Pak, banyak pisan. Sayapna nambru pisan gitu kan, lokal namanya ya backupnya Sadil gitunya. Kan pemain muda di akademi gitunya. Bisa jadi batu sandingan Ragnar Ogi gitu. Dia tidak menunjukkan keseriusan ketika di latihan gitu. Tapi secara kemampuan memang bagus sih. Bagus ya, sudah terbukti lah di liga, di timnas kayaknya sering nonton lah ketika Ragnar main di timnas. Berarti tinggal menunggu racikan dari Coach Igor Tolik berarti. Nah, Pak, kan kamari oge gitunya kemarin Andrew Jung hatur nuhun gitunya top skor Persib Bandung gitu. Dengan 11 gol. Tapi sudah ada penggantinya nih Pak, gercep Persib. Kayak Barba udah langsung ada Mutombo. Ini juga udah ada Balsa Sekulic gitu. Ini juga Bobotoh ngarepnya Peralta lagi nih Pak. Tapi malah Balsa Sekulic gitu. Kalau kita lihat di TikTok gitu ya Pak. Ini tuh asing gitu, terdengar asing oleh biasanya di TikTok gitu ya. Rumor-rumornya gitu. Menurut Bapak nih, apakah bisa jadi top skor gitu? Seperti Andrew Yung atau bisa lebih dari Andrew Yung gitu? Ini masih harus pembuktian ya, pembuktian. Kita belum tahu. Dan sebetulnya mah Bobotoh tehnya punya role model sendiri yang striker tehnya. Karena sejauh ini tuh belum ada yang bisa mengalahkan
sisi ketajaman dari David da Silva. Ya, DDS deui. Ya karena kan saingannya pasti kadinya Hmm. setiap kali striker masuk ke Persib gitu nya pasti kan barometernya DDS gitu. Soalnya top skor oge top ya, skor Pak. Persib gitu nya terus bisa cetak lebih dari 2 gol gitu. Hmm. Terus ya memang dibutuhkan kadang di waktu-waktu genting teh sok jadi penyelamat aja dewa Benar. penyelamat si DDS eta sejauh ini kan ya terutama musim kemarin lah nya belum ada yang bisa menggantikan sosok DDS sebetulnya sama Andrew Jung memang striker klinis gitunya memang benar-benar striker anu di kotak penalti we unggul. Nah, sedangkan permainan Persib di musim lalu itu kan dari depan sampai belakang itu kudu bisa kontak defense ya gitu. Iya, benar. Jadi entah pemainnya tidak cocok dengan gaya permainan atau memang tugasnya memang bukan untuk pencetak gol si striker kayak gitu. Kita kan sudah lihat gitu ya Pak cuplikan dari Balsa Sekulic. Nah, Apakah sama gitu gameplaynya seperti Andrew Yung gitu? Amun gimana beda sebetulnya. Beda. Amun dilihat dari cuplikannya justru mirip-mirip Ciro. Oh, mirip-mirip Ciro. Si bukan nomor 9 klasiknya. DDS kan nomor 9 klasik pisan gitunya. Bola sesulit apapun bisa dieksekusi kan gitu. DDS. Namun si Skulik Imam saya lihat beberapa kali cuplikannya memang mirip-mirip DDS gitunya dari samping bisa masuk ke tengah gitu, di tengah bisa ngelebar gitu. Jadi mungkin dia tidak akan menjadi pencetak gol utama di Persib tapi bisa jadi tembok gitunya. Perannya bisa jadi tembok, bisa jadi penarik back lawan gitu. Jadi kemungkinan balik dinya melihat dari permainan Persib musim lalu lini kedua ini menjadi ujung tombak mencetak gol malahan gitu. Selain Balsa Sekulic juga sekarang Ramon juga masih stay gitu ya. Yang dirumorkan akan dipinjamkan ke Persita gitu. Berarti lini depan juga ada persaingan juga Pak. Ada William Barros, ada Balsa Sekulic sama Ramon gitu. Ada 3 striker aja. Ya, 3 striker gitu. Yang menjadi mesin pencetak gol buat Persib gitu. Dan juga di sektor gelandang gitu ya Pak. Pemain Jepang ini. Ya. Persib merekrut lagi pemain Jepang gitu. Kalau misalkan kita lihat gitu ya Pak di cuplikan videonya gitu ya, bagus gitu ya Pak. Tapi akankah di Persib gitu bisa bersaing gitu dengan gelandang-gelandang yang dimiliki oleh Persib gitu sekarang? Ya kan berarti saingannya kan lihat posisi kan AM ya. AM. Persib itu justru musim lalu ini nggak punya AM sebetulnya. Punya Adam Alis. Ya. Tapi kan Adam Alis biasanya selalu dipakai jadi gelandang box to box sebetulnya. Tom Haye kadang disimpan di depan, tapi secara distribusi dan permainan bola teh Haye tuh cocok didinya, cocoknya Haye di nomor 8 gitu nya. Nah, sampai musim lalu mah justru saingannya berarti secara posisinya saingannya cuman sama pemain Argentina teh. Pemain Argentina. Saudara nama Lucho. Nah, Lucho. secara posisi mah saingannya jeung Lucho sebetulnya. Ya mungkin bisa bersaing gitu. Bisa bersaing apalagi pemain Jepang kan biasanya terkenal ulek gitu. Ya, rajin gitu ya. Mungkin Igor masih menerapkan konsep yang sama dengan musim lalu, ya mungkin akan lebih mengandalkan si Mutombo benar daripada Lucho. Berarti kita tinggal menunggu racikan Igor Tolik apa di Piala Presiden gitu. Presiden. Ya walaupun Persib di Piala Presiden kan tidak ditargetkan ya. Iya, benar. Kemarin kan Bojan Igor ini kan bilang kita mah tidak punya target di Piala Presiden. Ya sebagai latihan orang-orang Pak. Tapi benar sih, karena Persib itu setiap kali ikut di turnamen Piala Presiden ya dari musim pertama itu sampai kemarin terakhir itu selalu ada pemain inti yang cedera. Makanya saya berharap si Persib gitu ya di Piala Presiden ya udah lah mencoba fokus untuk ACL gitu ya, latihan lah gitu. Bisi pemain mahal cedera gitu kan lebar kan musim sebelumnya pas 2000 pas Ciro datang kan patah. Iya, terus musim kemarin kan Rejaldi, yang Febri kan cedera. Kan mudah-mudahan ya musim dia mah di Piala Presiden tidak ada korban. Ya. Berarti kita tunggu guys racikan Igor Tolik gitu. Akankah gaya bermainnya bertahan seperti Bojan atau gol Igor Tolik gitu.
nantikan terus episode selanjutnya di Jam Penat ini. Yang nanyain Peralta, tunggu aja lah dari Persibnya langsung. Oke, hatur nuhun guys. Sampai jumpa di episode selanjutnya.